Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 11 MIPA 5. Materinya tentang desain interior. Pertanyaan pertama dari Ulfa Sagita absen 33. Bagaimana cara membuat rumah nyaman dan menyenangkan? Yaitu dengan mempelajari desain interior, kita bisa mewujudkan hal itu, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dan elemen-elemen desain yang akan dipelajari pada desain interior pada kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Panji absen 24. Apa yang dimaksud perspektif satu titik lenyap? Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang atau titik lenyap. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi yang kita pindah dalam media 2 dimensi. Dengan ini kita bisa menentukan perbandingan ukuran dan proporsi objek atau benda yang akan kita gambar. Dengan menerapkan prinsip perspektif, desain interior kita akan tampak rapi, indah, dan juga sesuai dengan ukurannya. Kemudian pertanyaan dari Afani Mutoharo absen 2. Apa yang dimaksud dengan irama dalam prinsip desain? Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa bisa berupa garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Di gambar ini kita bisa lihat irama dari wujud pengulangan tiang dan lampu. Kemudian irama dibutuhkan agar suatu ruangan menjadi indah dan dinamis. Lanjut pertanyaan dari Reni Anissa absen 26. Apa saja teknik-teknik dalam membuat desain interior? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya. Untuk gambar awalnya kita buat dengan teknik perspektif, bagaimana ide itu kita tuangkan, kemudian mendesainnya apa aja perabotan-perabotan yang ada di situ. Kemudian setelah jadi desainnya, kemudian desainer interior akan membuat proyeksinya yang akan dibuatkan maketnya, itu adalah gambaran dari 3 dimensionalnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Khairunisa absen 13. Bagaimana menentukan proporsi yang baik dalam desain? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Alvina Nur absen 4 dan Aulia Anggi absen 8. Proporsi dalam desain interior mengacu pada keseimbangan antar elemen desain seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lain. Desainer dan arsitek sering menghubungkan proporsi dengan skala yang mengacu pada ukuran komparatif dari satu atau lebih objek yang disandingkan satu sama lain. Misalnya, ukuran pintu dan jendela perbandingannya berapa, kemudian ukuran perabot dan ruangan yang tersedia itu berapa. Jika kita bisa membuatnya dengan skala dan ukuran yang tepat, maka hasil gambar desain kita akan bagus. Pertanyaan berikutnya dari Nisfu Rahma Isnaini absen 23. Apa tantangan terbesar dalam merancang desain interior? Yaitu penguasaan teknik dalam perancangan desain interior. Kemudian ide dan gagasannya itu juga penting ya dalam menentukan keberhasilan suatu karya. Lanjut pertanyaan dari Erwin Fahmi A absen 14. Apakah dalam mendesain ruangan harus simetris agar menjaga keseimbangan? Tidak harus simetris ya, ada juga keseimbangan asimetris. Itu yang tidak sama bagian satu dengan bagian lainnya seperti di foto ini ya. Itu boleh asal penataannya tidak berat sebelah. Jadi tidak terlalu menumpuk di satu sisi dan kosong di sisi yang lainnya. Pertanyaan berikutnya dari Tanujaya absen 30. Apakah yang dimaksud dengan tata suara atau akustik? Jadi, tata akustik merupakan pengolahan tata suara pada suatu ruang untuk menghasilkan kualitas suara yang nyaman untuk dinikmati. Ini merupakan unsur penunjang terhadap keberhasilan desain yang baik. Karena pengaruhnya sangat luas dan dapat menimbulkan efek-efek fisik dan emosional dalam ruang, sehingga orang akan mampu merasakan kesan-kesan tertentu. Misalnya, jika kita ingin membuat ruang kerja yang tenang tanpa gangguan suara dari luar, maka kita membutuhkan dinding yang kedap suara.
Lanjut pertanyaan dari Tia Kusuma Wardani absen 25. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam desain interior? Sekaligus menjawab pertanyaan Van Reza Iko absen 15, kemudian Anissa Azza absen 7, Yulia Setia Kusuma absen 36. Semua hal itu ada di PPT ya, ada prinsip, elemen, ruang lingkup, itu ada di PPT, silakan dibaca lagi. Lanjut pertanyaan dari Muhammad Farid absen 22. Apa yang terjadi jika salah satu prinsip dalam perancangan tidak ada? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Tegar Pratama absen 32, Az-Zahra Fatimah Najla absen 10, Salvira Prashika absen 29, Reni Kusuma Dewi Almuza Zifah absen 27, dan Yudistianto Satria Wicaksono absen 35. Nah, baik prinsip maupun elemen sangat penting dalam desain interior. Jika salah satu bagian tidak ada atau kurang terpenuhi, maka kita tidak bisa membuat desain yang indah, aman, dan nyaman. Kemudian pertanyaan dari Abdan absen 1. Apa perbedaan desain interior dengan arsitektur? Ya, jadi desain interior adalah bagian dari seni arsitektur. Jadi seni arsitektur dibagi menjadi dua, yaitu desain interior dan desain eksterior, yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini. Lanjut pertanyaan dari Alif absen 3. Apakah sudut pandang ikut mempengaruhi hasil desain interior? Ya, tentu saja. Yang disebut sudut pandang adalah perspektif. Jadi bagaimana kita menggambar perspektifnya supaya indah dilihat. Pertanyaan dari Aulia Windy Astuti absen 10. Desain yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai desain interior yang sempurna? Yaitu desain yang sudah menerapkan teknik dengan benar ya. Kemudian mengaplikasikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain dengan baik. Itulah yang dikatakan desain yang sempurna. Kemudian pertanyaan dari Yulia Setia Kusuma absen 36. Bagaimanakah alur dalam menciptakan suatu desain interior? Baik, yang akan kalian lakukan ini nanti dalam menggambar desain interior adalah menentukan konsep terlebih dahulu, temanya apa, kemudian membuat sketsanya, kemudian selanjutnya adalah proses pewarnaan, dan terakhir finishing. Kemudian pertanyaan dari Uswatun Hasanah absen 34. Apa itu aspek estetis dan bagaimana suatu atau syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan estetis? Estetis artinya keindahan ya. Untuk bisa menjadi indah, karya itu harus, saya bilang tadi, menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Kemudian pertanyaan dari Devan Hakim absen 12. Apa yang menyebabkan desain tanpa teknik tidak aman? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Anissa Dwi absen 6 ya. Seni tentu hubungannya dengan keindahan. Apa gunanya indah tapi berbahaya? Jadi maksudnya dalam desain arsitektur khususnya interior, di sini kita juga harus memperhatikan secara teknis juga bagaimana membuat rumah yang tidak hanya indah tapi juga kokoh sehingga aman. Bagaimana menata perabot-perabot rumah supaya terlihat menarik tapi juga mudah dijangkau dan aman buat penghuni rumah. Maka dari itu disebutlah tanpa seni desain tidak indah, tanpa teknik desain tidak aman. Pertanyaan dari Lutfiatul Afifa absen 19. Bagaimanakah cara membuat desain interior yang dapat menyimpan banyak barang dalam ruangan yang sempit, tetapi masih memiliki kesan simpel, elegan, dan tidak memiliki kesan penuh? Nah, ini tentu dengan mempelajari desain interior, kita bisa menata desain yang bagus, rapi, dan menarik. Nah, itu dengan menerapkan prinsip-prinsip desain interior dan elemen-elemen desain interior seperti menggunakan prinsip proporsi, keseimbangan, kesatuan, keselarasan. Nah, itu kalau digunakan dengan benar, kita bisa membuatnya dengan baik dan dengan bagus.
Kemudian pertanyaan dari Lutfia Safirani, absen 20. Apa maksud tekanan atau empasis dalam prinsip-prinsip desain? Nah, tujuan pemberian empasis atau penekanan adalah untuk mengarahkan pandangan orang pada sesuatu yang ditonjolkan atau point of interest-nya. Empasis dapat dicapai misalnya dengan mengganti ukuran, bentuk, irama, warna, dan arah-arah dari unsur-unsur karya desain. Ini contohnya pada ruangan ini, ketika kita ingin memberikan daya tariknya, point of interest-nya, kita bisa gunakan pada dindingnya. Dindingnya terlihat warnanya berbeda dari objek-objek di sekitarnya ya. Nah, itu yang bisa menjadikan daya tariknya. Pertanyaan dari Septiani, absen 30. Apa yang dimaksud dengan volume dalam elemen-elemen desain dan bagaimana cara mengaplikasikan elemen tersebut? Nah, volume yang dimaksud di sini dalam desain interior adalah ruangan. Pertanyaan selanjutnya dari Rizka Fatika S, absen 28. Di mana saja universitas yang memiliki jurusan desain interior? Untuk desain interior ini jurusannya sudah banyak yang menggemari, yang berminat, dan ada banyak juga universitas yang membuka jurusan desain interior. Salah satunya adalah ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, kemudian ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nanti yang lainnya bisa searching sendiri ya. Lanjut pertanyaan dari Asa Kamila Puspa, absen 7. Apakah penghawaan dan pencahayaan ruangan diukur berdasarkan warna yang dipakai dalam desain interior? Tidak ya, untuk penghawaan dan pencahayaan itu tergantung dari fungsinya. Ruangan itu dipakai buat apa? Misalnya kamar tidur atau ruang tamu. Kemudian ruang kerja itu diatur berdasarkan untuk apa ruangan itu dipakai ya. Jadi bukan berdasarkan warnanya. Lanjut pertanyaan dari Melita Herawati, absen 21. Apa yang dimaksud dengan keselarasan dalam prinsip desain? Keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain ini merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi, menimbang, dan melengkapi. Contohnya, pada gambar yang ada di foto, yang dimaksud keselarasan adalah bagaimana kita mengatur warnanya. Misalnya warna yang serasi antara meja dengan kursi, dengan warna tembok, warna gorden, itu kita pilih yang warnanya harmonis, yang warnanya indah dilihat, yang enak dilihat. Pertanyaan selanjutnya dari Farizia Isti Nur Humaira, absen 16. Bagaimana cara agar dapat menentukan warna yang tepat untuk suatu ruangan? Nah, ini terlebih dahulu kita harus menentukan konsep atau tema ruangan tersebut ya. Contohnya pada gambar ruangan ini, temanya kita lihat adalah klasik dan elegan. Jadi kita pilih warna-warna yang sesuai dengan tema tersebut seperti gold, silver, kemudian biru. Kemudian pertanyaan dari Ibnu Rafi, absen 17. Apakah membuat desain interior harus menggunakan garis lurus? Tekniknya menggunakan perspektif ya. Besok akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan terakhir dari Amelia Intan. Apakah syarat utama untuk menjadi seorang desainer interior? Syarat utama yang pertama adalah suka dan niat terlebih dahulu ya. Kalau kita menyukai suatu bidang tersebut, maka kita akan punya niat untuk tergerak menekuni suatu bidang. Nah, itu akan menjadikan hasil kerja kita akan bagus. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jelas dan hasilnya memuaskan ya jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.